warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jini Asfarina Indah Alia, mahasiswa IAIN Lok Sumawe, program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 Kemenak Batch 1 akan melaksanakan perekaman video uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, pinter, hebat semuanya. Mbak, hari ini kita berjumpa lagi sama Bu siapa ini namanya? Budi. Masih ingat semuanya sama Bu ini ya? Sekarang hari apa? Sabtu. Pinter, hari Sabtu tanggal 10 bulan apa? Bulan Mei tahun 2025. Ya, coba sekarang dilihat kanan kirinya, siapa yang nggak masuk hari ini ya? Okta nggak masuk. Kenapa Okta nggak masuk? Oh, pindah sekolah. Iya, didoakan ya, semoga Okta kerasan di sekolahannya yang baru, mendapatkan teman-teman yang baik seperti kalian. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Dari akidah akhlak. Nah, kita hari ini akan memasuki bab baru. Tapi sebelum itu, biar pembelajaran kita lancar, kita semua harus apa dulu? Berdoa. Betul, kita berdoa bersama-sama supaya nanti kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan anak yang soleh dan soleh. Coba diikuti Bu Guru ya. Kita berdoa sambil bernyanyi biar semangat. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang manis, siap berdoa. Taruh-taruh tangan diputar. Lung-lung-lung, tangan digulung. Ulang-ulang
mengawali bab baru, kita sampai di bab 3 ya. Ada yang tahu bab 3 ini isinya apa? Iya, bab apa? Bab Nabi Musa, betul. Sampai kita dapat jempol dari dulu. Ya, betul sekali. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, dari gambar ini sampean sudah terbayang kisah Nabi Musa ini yang seperti apa? Sudah terbayang? Sudah ada bayangan? Coba ini bayangan apa ini? Gambar apa ini? Kira-kira? Air, betul. Nanti berhubungan dengan air juga di kisah Nabi Musa. Sudah penasaran? Sudah. Coba. Selamat datang dalam perjalanan mengenal Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang seorang nabi yang dikenal dengan keberaniannya, kejujurannya, ketaatannya kepada Allah. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan menjelajahi kisah hidup Nabi Musa yang penuh inspirasi. Nah, dari kelahirannya yang dramatis, kelahirannya itu seakan banget, sakno, melas ya. Kenapa ya kok melas dulu? Nanti kita lihat bersama. Oke. Nah, sebelum kita melihat atau mendengarkan kisah Nabi Musa, guru mau tanya, barangkali ada yang sudah pernah mendengar kisah Nabi Musa? Jawab ya. Di mana Nabi Musa dihanyutkan saat bayi? Angkat tangan yang tahu. Angkat tangan dulu. Mbak Lisa? Di sungai, betul. Di sungai apa di laut? Di sungai, pinter. Sungainya sungai apa? Ada yang tahu mungkin? Sungai Amazon. Kita lihat nanti betul apa salah. Amazon betul apa salah ya. Nah, coba. Tidak apa-apa, belum tahu nggak apa-apa karena kita memang belum mempelajari. Kemudian, nah ini ya, Nabi Musa dihanyutkan di sungai waktu kalian masih kecil. Mengapa? Ada yang tahu mengapa Nabi Musa dihanyutkan di sungai? Belum ada yang tahu? Nanti harus menyimak loh ya, biar tahu kenapa Nabi Musa kok dihanyutkan di sungai. Ya. Terus siapa nama raja kejam yang dihadapi oleh Nabi Musa? Firaun. Wah, hebat, banyak yang tahu. Namanya Firaun. Terus apa saja ya mukjizat Nabi Musa? Membelah lautan. Pintar Mas Akif, membelah lautan. Terus ada lagi? Dan juga tongkat. Tongkatnya kenapa? Bisa jadi belah. Ada lagi yang tahu? Sudah? Nanti kita lihat apa-apa ada lagi di kisahnya ya. Mukjizat yang lain yang perlu kita ketahui. Nah, dalam pembelajaran ini, guru berharap kalian bisa memahami kisah keteladanan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini kisahnya kita pelajari untuk dicontoh. Dicontoh apanya? Yang kedua, ya, dapat memiliki sikap yang taat pada Allah seperti Nabi Musa. Sabar, Musa sabar, kita harus jujur dan berani. Nah, biar bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita ya. Taat pada Allah, sabar, jujur. Kita sebagai orang muslim harus memiliki sikap yang seperti itu karena kita mencontoh Nabi siapa? Musa. Yang ketiga, kita bisa apa hari ini? Kita harus bisa bekerja sama. Nah, kalau mau bisa bekerja sama nanti kita guru mau lihat ketika sampai bekerja kelompok ya, bisa kerja sama kalau masih males-malesan. Nanti dilihat dinilai sama guru bisa bekerja sama apa enggak ya anak ini ya. Nah, itu. Kemudian dan bisa mengkomunikasikan kisah teladan Nabi Musa. Jadi nanti sampai bercerita lagi sesuai bahasa sampai sendiri. Oke, mari kita belajar lebih dalam tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Oke, langsung aja kita lihat. Fokus menyimak kisah dalam video dan jangan lupa sambil nyimak sambil ditandai apa ya? Ditandai mana ya kisah yang paling aku sukai. Nanti saya ceritakan ya. Merupakan
negara yang besar dan kuat. Namun sayangnya, kekuatan dan kemakmuran hanya dinikmati oleh raja dan para pengikutnya. Raja Mesir dikenal dengan sebutan Fir'aun. Dia adalah raja yang zalim dan suka bertindak semena-mena. Fir'aun menetapkan perbedaan kasta dan membagi masyarakat berdasarkan suku. Dia sangat kuat dan menyebut dirinya sendiri sebagai dewa. Caranya bagaimana? Berdoa, menjalankan apa? Sholat, terus ngaji, beribadah. Selalu mengikuti perintah Allah. Keberanian, tadi Nabi Musa berani ya? Berani menghadapi Fir'aun dan menegakkan kebenaran. Walaupun sudah diancam mau dibunuh, mau disiksa, dia tetap berani karena Fir'aun salah. Jadi dia berani melawan kejahatan, melawan yang salah. Sampai bisa berani seperti itu? Tidak bisa. Kenapa? Takut. Kalau ada anak yang salah sampai nggak berani mengingatkan? Berani, harus berani dong. Seperti Nabi Musa itu ya. Kemudian sabar, kesabaran, sabar menghadapi cobaan dan jujur. Nabi Musa jujur, selalu menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut. Katanya juga harus jujur, nggak boleh bohong. Oke? Bisa? Nah, setelah kita melihat video tadi ya, waktunya kita berdiskusi membuat proyek. Nah, silakan berkumpul dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Mana tuh kelompoknya tuh? Nah, ini ada Abai, Cika, Nada, Zahir, mana? Angkat tangan. Jadi satu di sebelah situ, ya. Terus Dava, Safra, Reza, Ibrahim, Bilqis. Nah ini Anggi, Akif, sama Lisa, Akif, Bram, Ovi, Sabrina. Oke. Coba terserah deh sampean mau pilih di sebelah mana boleh. Ayo langsung berkumpul ke semuanya.
sama yang bagian apanya. Nah, begitu biar sama-sama selesai. Mas Agis boleh buat ini boleh. Yuk coba Guru mau tanya ini. Bagian kisah Musa mana yang dipilih? Ini sambil ditempel nggak apa-apa sini. Sini agak ke sini Mas Agis sini. Sambil menempel kalian selesai ya. Geser aja lampunya biar dekat sini. Kasih lem kemudian ditempelkan. Misalnya ini yang dikasih karena kalau nggak kerja sama bukan bisa selesai waktunya saat itu. Kalau bekerja sama pasti selesai. Semua harus bekerja. Ada yang diam. Ya, semua harus bekerja pintar. Presentasikan di depan. Sudah dikumpulkan semua tugasnya? Sekarang dipanggil sama Bu Guru ya. Dipanggil sama Bu Guru dulu. Ini dari kelompoknya Safra ya. Bisa. Oh iya Safra, salah. Dapat Bibi Safra terus apa ini? Ayo siapa yang maju yuk? Safra. Ayo Safra, sini Pak.
supaya selamat, karena waktu itu akan apa? Mau diapakan sama Fir'aun? Mau dibunuh, semua bayi-bayi mau dibunuh sama Fir'aun ya. Jadi sama ibunya diselamatkan, dilanjutkan di sungai. Tepuk tangan buat teman-teman ya, hebat. Dapat bintang 5 dari teman-temannya, hebat ya. Ya, yuk. Sekarang kelompoknya nih, punya siapa tadi nih? Punya Mbak Lisa ya, dan kawan-kawan ya. Bisa maju, yuk. Apa sama Sabrina berdua? Boleh berdua yuk. Kalau malu-malu berdua boleh. Mbak Sabrina yang pegang, Mbak Lisa yang cerita atau cerita bareng-bareng sendiri. Gimana hasilnya? Bagus apa tidak? Dikasih bintang berapa? 1 sampai 5? 5. Sudah hebat, bintang 5. Sekarang bercerita. Ini bisa tentang apa ini? Nabi Musa yang bagian apa? Yang diam dulu biar kedengeran. Menantang Fir'aun. Nah ya, ditantang oleh Fir'aun. Kemudian apa? Dikasih apa sama Fir'aun? Dikasih ular. Ularnya kecil apa besar punya Fir'aun? Kecil. Terus Nabi Musa ternyata bisa apa? Bisa ngomong. Bisa mengubah tongkatnya jadi ular ya. Yang besar akhirnya sing cilik-cilik mang diapakno? Dimakan yang kecil-kecil, akhirnya dimakan sama ular. Iya, teman-teman sudah kelompoknya nggak ada semuanya. Ya. Terus lagi. Ini kelompoknya siapa ya? Ayo aja. Saka. Kelompoknya Mas Akif, Mas Saka, Nisa, Andi ya. Bintang berapa? 5. Bintang 5 juga. Hebat. 2 Mas Abai 2. Kenapa kok 2? Nih, karena ada yang belum diwarnai ya. Udah 4 tambah sedikit Mas Abai 2 kedepitan. Berapa? 3. Oh 4 deh ya, hebat. Kasih bintang 4 gak apa-apa, masih bagus. Yuk, diceritakan ini kisah bagian apa ya Nabi Musa? Waktu tongkat menjadi ular. Bagaimana ceritanya tongkat menjadi ular? Pertamanya yang lain diam nggak kedengeran. Karena ditakut-takuti sama Fir'aun, pakai apa? Ular kecil. Ternyata Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular yang lebih besar. Akhirnya bukan ular yang cilik-cilik dimakan sama ular besarnya Nabi Musa. Nabi Musa menang. Menang apa enggak? Menang. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Agi. Berarti Nabi Musa tadi takut apa enggak ya dikasih ular sama Fir'aun? Takut apa enggak? Enggak takut. Dia berani. Harus dicontoh ya, Nabi Musa pemberani sama juga harus berani. Enggak boleh malu kalau maju ke depan. Ya, sekarang kelompok yang berikutnya. Ini kelompoknya siapa ini? Mas Abai, Mbak Sika, sama siapa lagi tadi ya? Ya, ini cerita bagian apa ini?
boleh jadi anak yang jahat ya. Nggak boleh jadi anak yang sombong kayak Fir'aun. Nggak boleh meniru Fir'aun ya. Sekarang kembali lagi ke tempatnya. Baiklah, itulah tadi kisah Nabi Musa. Sekarang kita mengerjakan soal. Kita akan mengerjakan evaluasi dan refleksi. Kita lihat mana soal yang sulit. Siapakah nama Nabi yang menghadapi Fir'aun? Gampang kan? Gampang. Terus, mengapa Nabi Musa dihanyutkan di sungai saat bayi? Apa saja sikap baik Nabi Musa yang bisa ditiru? Gampang? Gampang. Siapa yang memberikan Nabi Musa mukjizat? Pertanyaan refleksinya coba ya. Bagian mana yang paling kamu sukai dari cerita Nabi Musa? Ini kan beda-beda ya jawabannya ya. Beda-beda, terserah sampean. Misalnya paling suka pas tongkate membelah laut misalnya. Itu. Pinter. Terus bagian mana yang menurut kamu hal yang paling sulit? Yang paling sulit? Maksudnya dari pelajarannya, dari pembelajarannya Bu Guru, misalnya pas waktu mewarnai Bu gambar, waktu berkolase, atau waktu bercerita grogi gak pede, terus mau ngomong sulit, misalnya itu. Ya, seperti itu jawabannya ya. Mengerti? Mengerti. Atau sampean yang waktu sulit apa? Waktu menentukan cerita berdiskusi sulit, gak apa-apa ditulis aja ya. Nah, misalnya sulit Bu bekerja sama Bu temannya gak kompak misalnya. Tulis aja itu berarti yang bagian paling sulit gitu ya. Terus beri bintang 1 sampai 5 atas usaha kamu. Tadi waktu belajar misalnya kamu sudah apa? Sudah sangat apa? Semangat misalnya kamu. Seru banget. Aku ikut mewarnai, ikut kolase, ikut bercerita, ikut pekerjaan semuanya, mengerjakan soal melihat film, aku fokus misalnya. Berarti kasih dirimu sendiri yang dinilai bintang berapa? 5. Kalau iya ya aku tadi rodok males wes, berarti aku tak kasih diriku sendiri nilai bintang 3 aja wes. Tapi tadi aku rodok pinter juga sih, tak tambahin wes 4 wes. Nggak apa-apa ya, dinilai dirinya sendiri, tapi harus jujur. Misalnya nanti dibaca sendiri-sendiri ya, dibacakan ya, dibagikan. Kita sudah melakukan pembelajaran kisah keteladanan Nabi Musa. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran tadi? Seneng, apa sedih, apa marah? Ayo. Senang. Kenapa kok senang? Sudah nonton film ya, pinter. Terus apalagi yang membuat senang? Menggambar, kolase. Seru apa enggak ya? Seru. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sampean seneng, Bu Guru juga ikut senang. Kemudian jangan lupa nilai-nilai sikap yang baik atau perilaku baik Nabi Musa. Jangan lupa diterapkan di rumah ya. Seperti apa tadi sikap yang baik? Contohnya jujur, terus berani, terus taat
kepada Allah dan apalagi sabar. Terima kasih anak-anak sudah bekerja sama dengan baik hari ini. Tadi sudah pintar semua, sudah mau bekerja sama semua, bukan ada yang